Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai dana pensiun. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya, Davina Raisya Dewanti, dan 3 teman saya, yaitu Muhammad Itki, Putri Nurmalah, dan Raga Azhira, yang akan bergiliran untuk mempresentasikan mengenai dana pensiun. Di sini saya akan membahas apa itu dana pensiun. Dana pensiun merupakan uang atau fasilitas yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kehidupan di masa tua atau saat sudah tidak aktif bekerja akibat usia kerja, kecelakaan, hingga mengalami kecacatan. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Lalu, apa fungsi dari dana pensiun? Fungsi utama dari dana pensiun yaitu menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan peserta di hari tua yang akan dibayarkan setelah peserta mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau disingkat dengan DPPK. Lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum. Yang ketiga, program jaminan pensiun dari BPJS TK. Program ini wajib diikuti oleh perusahaan yang sudah resmi menjadi wajib pajak. Setiap bulannya, perusahaan wajib membayar iuran sebesar 5,7% yang menjadi tanggung jawabnya dipotong dengan potongan iuran pekerja sebesar 2% dari nilai upah atau gaji. Dan yang terakhir, dana pensiun lembaga asuransi memberikan proteksi dan manfaat peserta di hari tua. Untuk mendapatkan manfaat, Anda wajib membayar premi sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh nasabah. Dan yang terakhir, dana pensiun lembaga asuransi memberikan proteksi dan manfaat peserta di hari tua. Untuk mendapatkan manfaat, Anda wajib membayar premi sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh nasabah tergantung kepada pihak asuransi sesuai kesepakatan untuk mendapatkan manfaat asuransi yang diinginkan setiap bulannya hingga masa yang disepakati. Setelah jenis dana pensiun, ada juga peran dana pensiun. Peran dana pensiun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk memiliki penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai sarana penghidupan dana guna. Dan ada juga yang ketiga, untuk menambah motivasi bagi ketenaga kerja agar dapat meningkatkan produktivitas. Setelah peran dana pensiun, ada juga manfaat. Manfaat dibagi menjadi 2 bagian, dan satu bagi pemberi pekerja. Bagi pemberi pekerja dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama, agar karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut dapat sebuah penghargaan. Dan poin yang kedua, agar karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tetap dapat menikmati hasil setelah bekerja. Dan poin yang ketiga, agar dapat menurunkan turnover karyawan sehingga dapat memberi rasa aman. Dan poin yang keempat, agar karyawan dapat termotivasi dalam melakukan kerjaannya. Baik, adapun manfaatnya buat karyawan. Yang pertama, agar dapat tetap menerima penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Jadi, bagi karyawan yang udah mau memasuki usia pensiun, pastinya kantor dan perusahaan menyiapkan dana pensiun lebih lumayan banyak ya, untuk menikmati masa pensiunnya. Yang kedua, agar dapat memotivasi dan memberikan rasa aman ketika kerja. Nah, di sini ada program dan cara menghitungnya. Untuk cara menghitungnya, yang pertama, program pensiun manfaat pasti (MP).
MP itu adalah manfaat pensiun. FPA itu adalah faktor penghargaan dalam presentasi. Dan MK adalah masa kerja. Dan PDP adalah penghasilan dana pensiun per tahun. Dan yang kedua, ada program pensiun iuran pasti. Dan ini cara menghitungnya berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu ada MP sama dengan FPA kali MK kali PDP. Dan yang kedua, program pensiun iuran pasti itu ada IP sama dengan 3 kali FPE dan kali PDP. Nah, ini udah ada penjelasannya. Program pensiun manfaat pasti itu merupakan program pensiun dari lembaga keuntungan yang besar uangnya ditentukan dengan masa kerja dan besar penghasilan. Iuran program pensiun manfaat pasti dibebankan karyawan dengan memotong dari gajinya. Nah, yang kedua, ada program pensiun iuran pasti. Merupakan program pensiun dari lembaga keuangan yang besaran uang pensiunnya didasarkan pada iuran yang dibayarkan pekerja dan pemberi pekerja. Di sini ada contoh soalnya teman-teman. Jika gaji terakhir Anda sebelum pensiun adalah 1 juta rupiah, sedangkan masa kerja Anda 20 tahun, maka Anda akan memperoleh uang. Sebenarnya gini, FPA ini saya sebenarnya bisa pakai 4% rule. Cuma karena ngitungnya terlalu ribet, jadi saya lebih memilih 2,5% dikali MK. MK-nya berapa? 20 tahun. Nih 20 tahun ini MK ya teman-teman. Dan peroleh terakhirnya itu adalah 1 juta. Maka hasilnya adalah 500.000. Berarti sini ini disebut metode final earning. Karena ini penghasilan akhirnya ya. Nah, begini teman-teman. Ini yang metode final earning ya. Tadi contoh program pensiun manfaat pasti. Nah, coba sekarang kita hitungnya iuran pasti ya. Ini kan manfaat pasti kan. Coba kita hitung iuran pasti. Rumusnya tadi apa? 3 kali FPE kali PDE. Nah, 3 tulis presentasenya 2,5%. PDP-nya 1 juta. Jadi coba kita hitung dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman 3 kali 2,5% itu adalah 0,075. Dan kita kali 1 juta itu sama dengan 75.000. Nah, jadi untuk iuran pastinya ini adalah 75.000. Mengerti ya teman-teman?